Pernahkah kamu berdiri dalam sholat, namun hatimu terasa tidak benar-benar hadir? Bibir bergerak, tubuh menunduk, tetapi jiwa seolah masih tertinggal di luar. Jika sholat hanyalah gerakan, mengapa Allah menyebutnya sebagai pertemuan? Dan jika Al-Fatihah hanya bacaan, mengapa Rasulullah mengatakan bahwa Allah menjawabnya? Mungkin bukan sholatmu yang salah, tetapi caramu hadir di dalamnya yang belum utuh. Dalam video ini, kita tidak membahas hukum, tidak pula membahas perdebatan. Kita hanya akan mendekatkan kembali makna sholat sebagai dialog yang hidup. Mari dengarkan dengan tenang, bukan untuk menilai diri, tetapi untuk pulang ke hadapan Allah dengan hati yang lebih sadar. Bab 1. Saat seorang hamba berdiri, langit terdiam. Ketika seorang hamba berdiri untuk sholat, sesungguhnya ia tidak sedang memulai ritual, melainkan sedang memasuki wilayah kesadaran yang berbeda dari dunia biasa. Dunia mungkin masih berisik, waktu tetap berjalan, dan manusia di sekitarnya terus bergerak. Tetapi bagi hamba yang berdiri menghadap kiblat, semua itu perlahan kehilangan maknanya. Pada detik pertama, takbir diucapkan, Allah sedang mengizinkan satu makhluknya meninggalkan kesibukan fana dan hadir di hadapannya. Inilah momen ketika ruh dipanggil pulang sejenak, bukan untuk mati, tetapi untuk diingatkan dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali. Sholat bukanlah perintah kosong yang menunggu ditaati, melainkan undangan kasih sayang yang sering disalahpahami. Allah tidak membutuhkan sholat seorang hamba, namun hamba itulah yang sedang membutuhkan Allah tanpa sadar. Ketika seseorang berdiri dalam sholat, ia membawa seluruh hidupnya. Lelah yang tak terucap, luka yang tersembunyi, harapan yang tertunda, dan dosa yang tak berani diceritakan pada siapapun. Semua itu ikut berdiri bersamanya. Dan Allah, dengan keagungannya, tidak menolak kehadiran siapapun yang datang meski dalam keadaan paling rapuh. Banyak orang mengira sholat adalah tentang kesempurnaan gerakan dan kelancaran bacaan, padahal hakikat sholat terletak pada keberanian untuk hadir sepenuhnya. Hadir sebagai hamba, bukan sebagai orang saleh palsu yang merasa sudah pantas di hadapan Tuhan. Sholat yang hidup dimulai ketika seseorang berhenti berpura-pura kuat di hadapan Allah. Di titik itu, hati mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh lisan. Bahasa kejujuran batin yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipercepat, dan tidak bisa diulang. Dalam keheningan sholat, Allah tidak menuntut penampilan ruhani, tidak pula menilai kecerdasan agama. Yang dia lihat hanyalah seberapa sungguh-sungguh seorang hamba menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan yang maha melihat. Kesadaran inilah yang membuat sholat berbeda dari semua aktivitas lain. Ketika engkau bekerja, engkau fokus pada hasil. Ketika engkau berbicara dengan manusia, engkau fokus pada respon. Tetapi ketika engkau sholat, engkau belajar untuk fokus pada kehadiran, karena di hadapan Allah, kehadiran lebih berharga daripada segalanya. Maka sebelum satu ayat pun terucap, sebelum Al-Fatihah dibaca, sebenarnya dialog itu telah dimulai. Diam seorang hamba yang sadar dalam sholat, lebih bernilai daripada ribuan bacaan, tanpa kehadiran hati. Berdiri dalam sholat bukan sekadar posisi tubuh, melainkan pernyataan ruh, bahwa aku kembali, meski hanya sebentar. Dan siapapun yang benar-benar memahami makna berdiri ini, ia akan menyadari bahwa sholat bukan kewajiban yang memberatkan hidup, melainkan jeda suci yang menyelamatkan jiwa dari lupa.